Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas Bapak Ibu tentang fi'il al-mazid. Fi'il al-mazid. Al-mazid biharfin. Al-mazidu biharfin. Sekarang kita lihat mengulang kembali. Kemarin sudah dibahas tentang al-fi'il al-mazid biharfain dan salatah wa salatah huruf. Di asli fi'il yang 3 huruf itu bisa ditambah 1 huruf yang lalu kita bahas, bisa juga ditambah harfain. Harfain itu artinya 2 huruf. Biharfaini 2 huruf. Wa salatati ahruf berarti 3. Dasarnya sama, yaitu wazannya adalah fa'ala. Wazan aslinya adalah fa'ala. Ya, pola dasarnya, standar aslinya yang 3 huruf adalah fa'ala. Lalu yang fa'ala itu ditambah dengan 2 huruf masing-masing adalah hamzah dan ta. Kan sampai dengan menjadi ifta'al. Bunyinya menjadi ifta'ala. Nah, ifta'ala ini madhi. Mudhari'nya menjadi yafta'ilu. Masdarnya menjadi ifti'alun. Ifti'alun. Kalau yang 1 huruf kemarin tambahan hamzahnya itu pakai tanda hamzah, kalau yang ini nggak dikasih hamzah, nggak dikasih hamzah ini ya. Jadi ini alif yang berharkat. Kita sebut memang hamzah, cuma bedanya hamzah yang di sini dikasih, dikasih ini nih, tidak diberi tanda ini nih. Ya. Kalau aslinya, misalnya aslinya itu adalah ba'uda. Nih, ba'uda. Kalau kita tambahkan hamzah sama ta, bunyinya kan jadi apa? Nah, ifta'al. Jadi kalau ba'uda artinya jauh. Kalau ditambah hamzah sama ta, maka artinya dengan sendirinya menjadi jauh. Jadi ba'uda itu jauh. Ibta'ada dengan sendirinya menjadi jauh. Coba kita atau menjadi jauh. Itu tambahannya. Ibta'ada. Mudhari'nya yabta'idu.
Masdarnya ibtiadu. Itu dia. Sama ya, kalau kita polakan ke sini sama. Kalau fataha, fataha artinya apa? Membuka. Kalau kita tambahkan hamzah wa tad'if, hamzah wa ta, gitu. Bunyinya jadi apa nih? Iftataha, artinya menjadi terbuka. Kalau saya membuka pintu, maka pintu menjadi terbuka. Apa ya bahasa kita nyapa itu? Bahasanya kita itu tapi bukan dalam makna paling. Dalam makna akibat perbuatan. Nah, maka terbukalah. Nah, begitu ya. Saya membuka pintu, maka terbukalah pintu. Pintu menjadi terbuka. Nah, kalau iftataha, maka mengikuti wazan ini nih bunyinya menjadi apa tuh? Yaftatihu. Yaftatihu. Jadi dibikin masdar pola kesini bunyinya sama nih. Iftitahu. Begitu tuh. Nah, doa iftitah ya. Pembukaan. Tambahannya apa ya tadi? Hamzah dan ta. Sekarang tambahan yang kedua adalah ta wa tad'if. Ta wa tad'if. Ta dan tasydid. Ta dan tasydid. Ta dan tasydid itu kalau fa'ala menjadi bunyinya tafa'ala. Di sini tasydidnya. Anaknya enggak. Tafa'ala mudhari'nya yatafa'al. Masdarnya tafa'ulu. Sama dengan yang di atasnya, tambahan ta sama tad'if atau tasydid itu mengandung arti akibat daripada perbuatan. Biasanya nomor 1, nomor 2 ini kalau diterjemahkan kepada manusia umumnya mengandung arti awalan menjadi tertitik-titik, gitu. Menjadi tertitik-titik. Kasih contoh, misalnya kalimat Qaruba, aslinya qaruba. Aslinya qaruba. Kalau ditambah ta sama tasydid maka bunyinya gimana tuh? Taqor. Nah, bukan taqarruba. Nah, sama yang di atasnya. Apa bunyinya? Taqarruba. Tuh, begitu. Aslinya kan 3 huruf. Kalau 3 huruf tidak ada tasydidnya. Qaruba.
taqarruba itu aslinya. Menjadi taqarraba. Jangan taqarruba. Taqarraba. Mudhari'nya yataqarrabu. Kesini nih. Yatafa'alu. Maka bunyinya yataqarrabu. Lalu bentuk ketiganya tafa'ulun. Jadinya apa? Enggak ada ya-nya ya. Tafa'ulun jadinya taqarrubun. Jadi qaruba dekat, kalau taqarraba menjadi. Jadi kalau orang berusaha mendekat maka ia menjadi dekat. Tambahan yang selanjutnya adalah ta sama alif. Iya lagi serius bener. Tafa'al. Tambahannya apa itu? Alif. Kalau di tengah namanya alif. Tafa'al. Mudhari'nya apa tuh? Ya tafa'alu. Masdarnya apa tuh? Tafa'ulun. Tafa'ulun. Kalau aslinya sama dengan di sini, qaruba. Qaruba. Nih, qaruba 3 hurufnya ditambah ta sama alif maka bunyinya bagaimana? Enggak ada tasdid. Alif. Taqarraba. Iya, jadi ini kan qafnya kan ke sini nih. Pada qaf nih. Ta kan tambahan. Kita kasih ta tambahan. Terus setelah qaf tambah apa? Nah, begitu. Yang tadinya bunyi ru sekarang jadi ro. Taqarraba. Mudhari'nya ya taqarrabu. Ini pola. Masdarnya tafa'ulun. Taqarrubun. Apa Bu? Belum. Oh, udah ditulis juga nggak apa-apa, uang di buku ada. Di buku kan ada. Cuma ini mah melihat prosesnya, ya prosesnya, tahap demi tahapnya bagaimana tuh. Di buku juga udah ada, tapi boleh prosesnya. Lihat. Dia susah. Iya, silakan Ibu, silakan. Nah, jadi makna dari pola tambahan ta sama alif umumnya mengandung makna awalan kata saling. Jadi kalau qaruba artinya apa aslinya? Yang 3 huruf itu. Arti asal qaruba kan dekat. Jadi kalau taqarraba dekat. Gitu tuh. Arafah artinya apa? Arafah. Kenal. Ta'arafah saling mengenal. Ta'aruf perkenalan. Arti perkenalan saling mengenal.
Tad'if, benar. Jadi tad'if itu Bapak Ibu wujudnya adalah tasydid. Tad'if itu istilah yang digunakan dalam ilmu sharaf. Kalau ilmu tajwid namanya tasydid. Kalau ilmu sharaf namanya tad'if. Padahal wujudnya dia sama. Yang ini ya maksudnya ya, apa dia? Iya benar. Jadi ini nih, dua ini nih. Menjadi titik-titik. Iya. Iya. Ah, boleh. Mau pakai yang pertama boleh, kedua boleh. Iya, dari sisi makna itu apa namanya? Tidak beda. Tetapi yang saya berikan makna ini adalah makna secara umum. Masing-masing tambahan, apakah tambahannya 1 huruf, tambahannya 2 huruf, atau tambahannya 3 huruf, sesungguhnya atau hakikatnya punya banyak makna. Baru yang saya sampaikan adalah makna yang paling sering muncul. Pertanyaannya, kalau gitu makna yang banyak itu apa saja? Untuk mengenal itu, maka Bapak Ibu perlu memiliki kamus. Jadi apa yang silakan? Yang ini apa saya kamus ya? Apa ya? Iya. Tafa'ul. Iya Ibu silakan. Menjadi terus itu dari 1, 2, 3. 1, 2 saja. Iya. Itu kan contoh yang di tengah. Iya, itu contoh. Sama jadi menjadi juga. Iya, jadi lihatnya yang sebelah kanannya ya. Tambahan hamzah dan ta, tambahan ta sama tad'if atau sama tasydid. Nah, kedua-duanya secara umum mengandung arti awalan menjadi ter. Gitu ya. Contoh nih, jalasa. Apa artinya jalasa? Duduk. Kalau saya mendudukkan anak, maka anak nangis. Itu mah didudukin. Ya, gitu. Kalau saya membuka buku, maka buku itu. Fatahtu, itu yang biasanya. Fatahtul kitabah fatafattaha. Itu yang nomor 2. Ta sama tasydid. Tafattah, fatafattahal. Hadallahu nasa fatakasyafa qalbu. Takasyafa itu buka. Kasyafa itu membuka. Takasyafa terbuka. Allah memberi hidayah kepada manusia, maka hati manusia menjadi terbuka. Itu yang dimaksud. Iya. Jadi sama ya Pak ya, datang alif. Iya. Jadi kalau nazala artinya apa? Turun. Kalau tanazala menjadi urun. Allah menurunkan, maka dia menjadi turun. Jadi bahasa akhirnya efek dari perbuatan. Kalau saya menjatuhkan pulpen, maka pulpen jatuh atau terjatuh. Jadi, nah, pulpennya jatuh. Jadi efek dari perbuatan. Akibat dari perbuatan. Saya melempar kertas, maka kertas terlempar. Iya, kalau melemparnya dekat sih. Oke. Nah,
Kalau arofa artinya mengenal, kalau ta'arofa artinya saling mengenal. Iya. Taruh dulu ya. Betul. Doroba artinya apa? Memukul. Jadi kalau tadoroba saling memukul. Saling memukul. Pak Ustadz, kalau doroba pakai pala atas bisa Pak? Bisa. Jadi terpukul ya? Iya. Kalau si A memukul si B, maka B jadi terpukul. Subjek. Oh, bukan objeknya di subjek. Kalau tambahan ta sama alif, dua belah pihak masing-masing jadi subjek, masing-masing jadi objek. Iya dia subjek, iya dia objek, iya dia subjek, iya dia objek. Saling memberi. Maka yang A dia memberi dan diberi, yang B dia memberi, dia diberi. Ta'arofa saling mengenal. Ya si A sama si B ta'arofa. Ya A mengenal B, ya A dikenal B. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang kata saling dua-duanya menjadi subjek, dua-duanya menjadi objek. Oh iya, ketika ada pola dari bentuk pertama, saya membuka pintu, lalu dibuat menjadi pintu terbuka. Bahwa yang pertama jadi objek, sekarang jadi subjek. Betul itu maksudnya. Nanti yang Gimana ini? enggak belum nyampe. Ta'aruf. Nazzala. Nazzala. Iya, menjadi turun. Tanazala. Bisa nggak cuma artinya saking turun? Iya, maknanya saja dipakai, bisa nggak gitu ya? Gitu tuh. Jalasa apa jalasa? Duduk. Tajalasa. Di pola bisa maknanya pas atau enggak? Jalasa duduk. Tajalasa tambah tas sama alif kan saling. Apa artinya? Saling duduk. Ya pas. Saling menduduki kali. Jadi yang dulu Saling menduduki. Serius ya. Kayak apa ya? Tersisa satu Bapak Ibu, tambahan 3 huruf, yaitu yang ini belum kemarin ya, yang belum disentuh, belum dibahas kemarin nih, yaitu tambahan hamzah, tambahan sin, tambahan ta. Berendeng di depan, apa berendeng? Berero. Oh berjejer. Berendeng itu bahasa apa? tahu keren. Bahasa klender. Berurutan. Berendengan. Gitu. Berjajar. Tahu. Ini namanya Muhammad Azka. Muhammad Azka Diazaka. Muhammad Azka Mantazaka. Tambahan hamzah sin dan ta di fiil yang 3 huruf. Tambahan hamzah sin dan ta ista. Istaf'ala. Mudhari'nya yastaf'il. Barisnya ini juga membawa Yastaf'il. Masdarnya istif'al.
Kenapa, Bu? Nah, tambahan hamzah sin dan ta di dalam Gak ada tasdid. Gak ada. Tes. Tambahan hamzah sin dan ta pada fi'il secara umum mengandung makna awalan minta atau mohon. Meminta atau memohon. Gitu ya. Contoh, kalau yang paling umum kasih contohnya begini nih. Ghafaro itu artinya apa? Mengampuni. Jadi kalau tambahin hamzah sin ta istaghfaro, mohon ampunan. Istighfar itu masdarnya kan? Istaghfar, yastaghfiru, istighfar. Istighfar panjang. Istighfar. Awalan minta atau mohon. Anak aslinya anak. Itu 3 huruf anak tuh. Ain, alif, nun. Anak tambahin ista. Ista'ana. Mudhari'nya yasta'inu. Masdarnya isti'ana. Jadi kalau ana menolong, ista'ana saling belum minta tolong. Yasta'inu minta tolong. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kami minta tolong. Nasta'in kami minta tolong. Kalau saya minta tolong, asta'in. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah melalui sabar dan salat. Nah, tambahan hamzah sin dan ta kalau fiil yang setelahnya mengandung makna sifat nih, maka artinya bukan minta. Artinya bukan mohon. Artinya mendapati sifat itu pada diri objek. Menemukan sifat itu pada diri objek. Contoh misalnya nih, azuma. Apa sih azuma? Azim. Agung. Jadi kalau ista'zamtu Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Oh ampun lagi. Ista'zamtullah. Ista'zama. Tadi saya bilang lagi. Kalau tambahan hamzah sin ta diikuti fiil yang mengandung kata sifat, bukan minta itu, sebentar, mendapati pada diri objek sifat itu. Saya kasih contoh nih. Iya kan? Dari kata azim ya. Dari kata azum artinya agung kan? Azum agung. Jadi kalau ista'zamtu, siapa yang mendapati? Saya. Ista'zamtullaha. Jadi artinya apa? Aku mendapat. Hah? Aku mengagungkan Allah. Apa lagi artinya tadi? Saya mendapati atau merasakan sifat keagungan pada Allah. Begitu. Mendapati, saya merasa mendapati atau menemukan sifat agung itu pada zat Allah, pada Allah. Contoh lagi. Istahsantu. Apa istahsan? Baik kan? Baik. Jadi kalau istahsan, saya menemukan sifat baik. Istahsantu waladan. Artinya saya menemukan sifat baik itu pada anak. Mana objeknya? Ini kan? Ya, jadi pada diri anak ini ada sifat kebaikan. Pada Allah itu ada sifat keagungan. Sifatnya ini di fiilnya ini. Azim ya. Hasan. Subjeknya itu Allah. Subjeknya Allah. Jadi maksudnya tidak semua tambahan hamzah sin ta itu selalu berarti minta atau mohon.
Saya tungguin nih apa nih. Ista ketemu sifat, Iya. artinya Artinya dia ya itu apa tuh? mendapatkan sifat itu. Coba Bapak Ibu. Mendapatkan sifat agung Allah. Menulisnya sudah sampai mana? Apa tuh? Ada ya. Yang bawah. Ada kata yang lain. Itu baik. Sako. Sako, sin, qaf, alif. Sin, qaf, alif. Alifnya alif bengkok. Alif ya ya. Ya, sako. Arti sako itu artinya menyiram. Ya, menyiram atau mengairi atau memberi minum. Sin, qaf, alif bengkok. Sako, laina, betul. Bisa menyiram, bisa memberi minum, bisa mengairi. Kalau mengairi apa berarti? Irigasi. Kalau menyiram? Bunga. Kalau ngasih minum ke orang ya. Jadi dulu kalau di bahasa seberang kita nih, kalau ada tamu itu tamunya siram air panas. Maksudnya siram air panas, Kak, subuhin teh panas. Siram tuh air panas. Saya ngaku duluan. Apa? Betul gitu tuh, tuang air panas tuh. Tamu. Tuangin air panas. Nah, kalau sin, qaf, alif yang bengkok tadi tambah hamzah sin dan ta depannya, maka bunyinya apa? Apa? Istasqa. Coba surat Al-Baqarah. Wa idis tasqa Musa. Sekarang saqo artinya tadi ada 3 kemungkinan. Memberi minum, mengairi, menyiram. Gitu ya. Jadi kalau istasqa artinya apa? Bukan memberi lagi dong, kan minta depannya harus dong. Minta diberi air. Ya. Wa idistasqa Musa, dan artinya berarti dan ingatlah ketika Musa minta diberi air. Maksudnya diminta hujan atau minta diberi air memang. Bukan hujan aja, minta air kan? Wa idistasqa Musa liqaumihi. Gitu kan? Terus apa kata Allah? Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu thnata asyarata aina. Maka dipukul tongkatnya, keluarlah muncul 12 mata air. Jadi sako artinya bisa memberi air, menyiram, atau apa tadi? Jadi begini nih. Gitu tuh. Jadi kalau istasqa, yastasqi, masdarnya istisqa. Jadi istisqa sholatnya sih nggak di situ ya, minta hujan, minta air. Tuh. Iya. Ghosa artinya juga menolong. Artinya menolong. Tambahin hamzah sinta. Istaghotha yastaghithu. Masdarnya istighosa. Apa istighosa? Menolong. Istaghosa minta tolong. Jadi kalau istighosa minta tolong. Tuh banyak lu. Sekarang udah kedengeran lagi nih istighosa.
Sedang ada krisis kali ya. Koma, artinya apa koma? Berdiri, tegak. Berdiri atau tegak? Tuh. Jadi kalau tambahin hamzah sinta, istaqo. Udah buru-buru masdarnya aja sih. Matinya dulu. Istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Tuh. Jadi kalau istiqomah, minta tegak, minta lurus. Ya, istiqomah itu artinya tegak, jangan bengkok, lurus terus, konsisten. Nah, istiqomah. Apalagi coba yang isti itu. Isti'adah. Ada artinya berlindung. Pakai dal. Ada. Apa artinya ada? Berlindung. Nih, sama yang ada alif tengahnya. Yang ada alif tengahnya, ujungnya ada tak marbutohnya. Coba dimulai dari fi'il madhi. Isti itu master isti. Madhi ista'ada yasta'idu. Baru masdarnya isti'ada. Kalau ada artinya berlindung, jadi kalau ista'ada minta perlindungan. Ista'id billah, mintalah perlindungan dari Allah. Itu jadi kalau ini pola-pola seperti ini nanti akan sering ketemu di dalam bahasa Arab. Jadi kemarin tuh tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu yang tak makanya. Sekarang yang depannya isti. Mendapatkan sifat dari anak yang satu meminta ya. Baik. Kita lihat bahasa kia nih. Tambahan hamzah sin dan ta, gitu ya. Secara umum mengandung makna pertama awalan minta atau mohon, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan adalah jika fiilnya mengandung kata sifat, maka artinya bukan meminta, bukan mohon sebenarnya sih ya. Artinya apa? Mendapati pada objek sifat itu tuh. Jadi kalau misalnya azuma artinya apa nih? Agung. Kita bikin istazamtu Allah. Allah kan objek. Mendapati sifat ini pada objek, berarti aku mendapati pada Allah sifat keagungan. Istahsantu waladan, kata hasan apa hasan artinya? Baik, artinya saya mendapati sifat baik itu pada anak. Wah, anak ini baik kok, saya lihat begitu. Gitu ya. Oke. Kayaknya kalau udah begini mah enggak apa-apa gitu ya. Kaburo artinya apa kaburo? Iya, apa arti kaburo? Benar, pertanian bayang takulu malah takmatul. Arti kaburo itu apa? Yang jelas bukan lari. Apa kaburo? Lari kencang katanya. Kaf, saya kurang fasih kali ya. Kaburo bukan khobaro. Kalau khobaro memberi kabar. Kaburo besar, kabir. Nah kalau bilang kabir udah jelas semua dah. Sengaja saya bikinnya ya. Kaburo artinya kabur apa? Besar. Tambahin hamzah. Coba besar itu kata sifat bukan? Gimana? Jadi kalau tambahin hamzah sintak istakbaro artinya blon besar. Madi kaburo besar.
tambahin hamzah sinta kan kata sifat nih, mengandung kata sifat nih. Jadi kalau istakbaro mendapati pada diri objek itu sifat ini nih besar, gitu. Jadi kalau ada orang istakbaro nafsahu, dia mendapati pada dirinya, ya sifat besar itu berarti wow, saya ini besar, saya ini hebat. Tapi mendapati sifat itu pada dirinya sendiri. Istikbar itu berarti ada pada objeknya sifat sombong karena menganggap dirinya besar. Itu tuh. Pak Malikan itu waktu Sujud. mati Ya. karena takabur, Pak. Masa iya. Kalau dia kabur selamat. Iya. Karena dia tak kabur. Kalau dia kabur masih selamat. Karena tak kabur tak kabur dia nggak lari. Tak kabur. Sako ada sama tukang minum tuh di air jadi sako. Iya, kalau sako huwa, kalau hum kan sakau. Kalau orang banyak minum sako huwa. Kalau hum sakau. Sakau. Kan gitu. Hum sakau. Tadi tuh wah itu orang sakau. Berarti kita lihat contoh-contoh tasrifnya Bapak Ibu, halaman 80 berapa nih? 90 ya? 90 berapa? 94. Pokoknya ada kolom-kolom gitu ya. Ayo saya sebutkan madinya Bapak Ibu, mudhari dan masdarnya. Lalu nanti kita terjemahkan sama-sama. Nah, ada akrar madhi. Ijtama'a istama'a un. Kalau an itu ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya un. I'tadzara sahih. Iktasaba istawa ibtagha ihtada ittaqa ya, kita terjemahkan yang sudah menjadi ini ya, artinya ya. Ijtama'a artinya apa? Ijtama'a berkumpul. Istama'a artinya apa? Istama'a mendengarkan atau menyimak. I'tazara uzur. Iktasaba berusaha. Atau kemarin kita lihat kalau iktasaba itu artinya berbuat keburukan. Bisa artinya berusaha, bisa artinya berbuat keburukan. Alaiha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi dalam hal ini iktasaba artinya berbuat keburukan ya. Istawanya apa istawa? Naik. Istawa naik artinya. Iya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ibtagha. Iya, mencari. Ihtada. Petunjuk mah hidayah. Ihtada, Allah memberi petunjuk.
Wa alhadallahu nasa. Maka manusia mendapat petunjuk. Atau tadi itu menjadi tertunjuki gitu loh. Mendapatkan petunjuk. Ittaqa, bertakwa. Sekarang tambahan ta sama tad'if di bawahnya. Saya sebutkan maudinya, Bapak Ibu, mudhari dan masdarnya. Tasaddaqa, oh yang diingat dukun. Makanya tasadduk aja ya. Sukunkan aja ujungnya, aduh. Nih. Ada dukun. Tatahhara, hur, allama, lu. Kalau lam jadinya fil amr. Alum, alum. Taqabbala, betul. Oh culun. Taqabbul, jangan diutin. Tawakkala, jangan tawakal. Kalau tawakal fi'il amr. Ini beda, nyebut aja udah beda nih artinya nih. Tawakal itu fi'il amr, tawakul berserah diri atau penyerahan diri, tawakul. Tawassala, berperantara. Apa tasaddaqa artinya? Bersedekah. Betul Ibu. Tatahhara, bersuci. Ta'allama, belajar. Taqabbala, menerima. Tawakkala, berserah diri. Tawassala, berperantara. Tawassal itu berperantara atau menjadikan perantara. Sekarang selanjutnya fil madi saya bacakan Bapak Ibu mudhari masdar. Tabaruk, tarahama, ta'arafa, ta'awana, tahakama, tafahama. Ya, coba artinya. Kita artinya. Iya. Jadi saling ya, tapi tidak semua artinya saling. Kan saya katakan gitu tadi, tidak semua saling. Umumnya mengandung arti saling. Contoh, tabaraka. Nah, kalau tabaraka artinya memberi berkah, tapi tidak bisa artinya saling. Sebab yang memberi berkah itu hanya Allah. Manusia nggak bisa memberi berkah. Apa arti berkah Bapak Ibu? Sedikit cukup untuk beli pulau. Jadi barokah itu begini. Barokah itu artinya secara bahasa mantap, kokoh, penuh, bisa mantap, kokoh, penuh. Maka sumur itu disebut birkah. Sumur, ya, sumur itu disebut birkah. Kenapa? Sebab selalu airnya terisi ya, gak pernah kering ya. Sumur ada juga yang umur kering. Secara umum kalau sumur itu disebut birkah, kata yang sama sama birkah karena dia selalu terisi. Maka sungguhnya berkah itu seperti itu, selalu
terisi, mantap, penuh, nggak pernah habis. Ya kalau itu kalau ya tadi apa? Iya, kolam sumur. Apa? Sumur. Nggak ada sumur sih, usah di sini ada pam. Enggak juga sih. Ya, jadi itu berkah itu selalu terisi, selalu penuh, selalu tak kosong. Jadi kalau bilang kita mudah-mudahan rizki yang tersisa menjadi berkah, itu artinya rizki yang kosong itu selalu ada habis-habis. Ada terus. Pas butuh ada. Nggak butuh juga ada. Mudah-mudahan hidup kita berkah, hidup kita selalu tercukupi. Itu ya. Maka kalau orang habis ngaji bawa berkat, artinya penuh tentengannya. Tentengannya nggak kosong, tentengannya itu bahasa seorang itu berkat. Itu ya. Wow, bisa ngomong, bisa raja, bisa. Baik. Tarahama, nah ini saling. Kalau rahimah artinya apa? Sayang. Jadi kalau tarahama saling menyayang. Ta'araf saling mengenal. Ta'awan saling menolong. Tahakam saling mengadukan. Saling menghakimi dan memutuskan. Agama saling apa tadi? Mengadukan. Nggak boleh. Tafahama saling memahami. Dia bilang ada dalam bahasa tafahum baina wasati su'ud baina wasati dunia wa wasati al-ukhra as-sa'ud. Kesepahaman. Kesepahaman. Saling memahami atau kesepahaman. Yang sekarang tambah 3 huruf Bapak Ibu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Istaqbala yastaghfiru istighfar. Istahsana yastahsinu istihsan. Istajaba yastajibu istijabah. Istata'a yastati'u istita'ah. Ista'ana yasta'inu isti'anah. Coba artinya istaghfara mohon ampun. Istaqbala ya artinya menyambut. Kan jadi kalau mohon menerima kan berarti menyambut. Mohon menerima berarti menyambut. Ya, asal jangan menyambit, menyambut. Istahsana tadi itu ya, mendapati sifat keagungan. Istajaba minta dikabul, minta dijawab. Jawab kan? Ajaba kan menjawab, istajaba minta dijawab, artinya mohon dikabul doanya. Istata'a kan, istata'a artinya mampu, dapat atau bisa. Bisa, mampu, dapat. Artinya bisa atau mampu atau dapat. Apa? Dijawab, dijawab. Ista'ana minta tolong. Jadi kalau ista'ana aslinya apa tuh?
Ana. Baik, kita lihat tamrinat. Baca dan pahami ayat-ayat di bawah ini. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Fa kaifa. Maka bagaimana? Idza jama'na begitu ya? Bukan ya, lain ya? Apa setelahnya? Wa yaumul qiyamah. Kok jadi puter-puter begini? Oh iya, mengisi ajma'a gitu ya? Jami'an ya? Jama'ah, yastami. Silakan diisi. Apa artinya dulu? Ajma'a artinya bersepakat. Kalau jami'an semuanya. Mengumpulkan. Jama'ah wah, ibu lam tarulah. Yastami' kumpul. Betul. Udah selesai, Bu? Bu Asmara apa ya? Jami'an apa ya, Bu? Jamaah. Sekali lagi. Jami'ah semuanya. Ajma'ah bersepakat. Jami'ah semuanya. Yajma' mengumpulkan. Jama'ah berkelompok atau bersama-sama. Yajtami' berkumpul. Ayat nomor 1. Wa yaumal qiyamati yajtami'u jami'un nas summa yuhasabuna 'ala a'mali. Berarti apa jawabannya? Yajtami'u. Nukta al-muhsinuna al-amwal wa yatasaddaquna biha 'ala al-masakin. Orang-orang baik itu mengumpulkan, orang-orang baik itu titik-titik harta, kemudian bersedekahkan kepada miskin. Apa? Yajma' mengumpulkan. Yajma' mengumpulkan. Nomor 3. Titik-titik ulama alal anar riba haram. Ulama titik-titik bahwa riba itu halal. Apa? Ajma'. Apa dia ajma'? Bersepakat. Betul? Man ya'ummu titik-titik minal musallin huwa aqra'uhum li kitabillah. Siapa yang mengimami titik-titik kaum muslimin, dia yang paling baik bacaan. Man ya'ummu jama'atan minal musallin. Jama'atan. Siapa yang mengimami sekelompok orang-orang Islam itu? Yang tidak ada apa? Jami'ah. Selanjutnya, tamrin lanjutannya. Yastaqbil, apa yastaqbil? Menyambut. Istama'. Nah, ibtigha mencari. Sami' mendengar. Taqabbal menerima. Silakan cari. Ibtigha artinya mencari. Cari. Sami'a mendengar. Iya, memperhatikan atau mendengarkan. Ya, menyimak. Ya. Jadi kalau mendengar dengan tekun, teliti, atau ini namanya istama'. Qara'a Ahmad al-ayat al-Qur'aniyah wa istama'an nas ila qira'atihi. Jadi kalau sami'a itu mendengar sepintas saja mendengar. Tapi kalau istama'a mendengarnya dengan penuh perhatian. Kalau sami'a mendengar aja. Sami'al adzan berarti sepintas saja dengar adzan. Tapi kalau istama'a mendengarkannya dengan seksama. Perhatian. Iya. 2. Nukta al-muslimun al-adzan sami'a. Oh, Pak Ustaz tadi disebut. ولا تنفقوا أموالكم إلا لابتغاء وجه الله.
Janganlah berinfak kecuali untuk mencari ridho Allah. Apa tuh? Kalau setelah selesai puasa Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua. Iya, amalan kami dan Anda berarti kita semua. Oh, nggak ada minkumnya ya. Taqabbalallahu minna amalan. Boleh. Sami mawon. Sama aja. Terus al-musallun al-qiblah. Yastaqbilul musallun al-qiblah wa hiya al-Ka'bah fil Masjidil Haram. Kiblat yaitu yang ada di Masjidil Haram. Ya. Fakaifa. Apa fakaifa? Maka bagaimana idza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka liyaumi, untuk suatu atau pada suatu hari, la raiba fi, tidak ada keraguan, ufiyat kullu nafsin, dan tiap-tiap jiwa wufiyat, dibalas, dipenuhi, ya, disempurnakan amalannya, pahalanya. Maka sabat, apa-apa yang telah diusahakan, wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi atau dianiaya. Jadi setiap jiwa, setiap orang, setiap makhluk manusia, setiap manusia nanti di akhirat akan diberi balasan pahala dan tidak dizalimi sesuai perbuatannya masih setip. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Qulillah, katakanlah Allah yang menghidupkan, kemudian mematikan, kemudian mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. La raiba fi, yang tidak ada keraguan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu khairun, adalah kebaikan atau adalah lebih baik dari apa yang kalian yajma'un, yang kalian kumpulkan. Rahmat Allah itu lebih utama dari apa yang kalian kumpulkan. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Qul, katakanlah, la in ijtama'atil ins, sungguh jika manusia, sungguh jika ijtama', berkumpul. Apa yang berkumpul? Al-ins, ya, wal jin, dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat Quran seperti ini, la ya'tun bimithli, mereka tidak dapat mendatangkannya seperti ini, atau tidak bisa membuatnya seperti itu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina, orang-orang yang yastami'una, mendengar, ya, al-qawla, ucapan, perkataan atau perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang paling baik. Ulaika alladzina hadahumullah, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang apa tuh ulul albab? Yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas atau orang cerdik-cerdikiah.
Sedikit yang pandai. Nakhtartuk wa anakhtartuk, dan sayalah yang memilihmu. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Apa isi wahyunya? Innani anallah, bahwasanya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan aku. Fa'budni, dan sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa idza quri'a, apa idza? Apabila. Wa idza quri'a alai, wa idza quri'a al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah dia. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun, semoga kalian memperoleh rahmat. Ansitu dengar, apa diam? Dengar, diam. Ya, jadi dengarlah dan diamlah. Terus, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang innama yatadzakkaru ulul albab. Innama itu hanyalah orang-orang yang cerdik saja yang mengambil, yatadzakar, yang mengingat. Atau yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang cerdas. Ya, yang cerdas. La yastawi ashabun nar. Apalah? Tidak. Yastawi, sama. Jadi bisa artinya tadi naik, istawa, bisa juga dia sama. Tidaklah sama ashabun nar, penghuni neraka. Wa ashabul jannah, penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu orang-orang yang menang, orang yang menang. Faizun, tuflihun juga berbahagia, kalau tuflihun bahagia. Wa man ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah? Wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama kebaikan, wala sayyah, ya, dengan keburukan kebaikan dulu tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyah sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. Istaghfarta, ayo, engkau minta ampun, lahum, bagi mereka, atau lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak minta ampun. Kamu berdoa untuk supaya diampuni atau tidak minta diampuni, sama aja. La yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang fasik. Satu lagi, tanggung dal. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annallaha yaqbalu taubata an ibadih, menerima taubat hambanya.
wa ya'khudhu sadaqat, dan menerima sedekah, wa anallaha huwa rahim, dan bahwasanya Allah itu maha menerima taubat lagi maha. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, setelah mereka beriman, thumma zdadu kufra, bertambah kekufuran mereka, lan tuqbala taubatuhu, tidaklah akan diterima taubat mereka, wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang yang sesat. Lanjut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ingatlah ketika Ibrahim yarfa, meninggikan, al-qawa'id di sini maksudnya kalau itu dasar-dasar atau fondasi. Fondasi apa? Fondasi rumah Allah, fondasi Ka'bah. Wa Ismail, bersama Ismail. Apa berdoa? Rabbana taqabbal minna, terimalah amalan innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah Rabbil alamin.